Bab 239. Pohon besar ingin jatuh. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap pemuda yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Jika pemuda ini diubah menjadi iblis, itu akan menjadi iblis terkuatnya. Pemuda itu tidak bertindak gegabah, tetapi melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya di belakang Wang Lin. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Dia sangat cepat dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tersenyum tipis dan dengan cepat mengejarnya. Teng Nain berlari sejauh 1000 kilometer sekaligus, tapi rasa bahaya itu masih ada. Rasa bahaya ini membuat kulitnya merinding. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai mata Teng Nain akhirnya berbinar dan dia menamparkan tasnya. Dia mengeluarkan manik abu-abu dan melemparkannya ke belakang. Saat Wang Lin melihat Teng Nain menamparkan tasnya, dia mengeluarkan bendera larangan, 10 batasan segera muncul dan membentuk tembok, melindungi Wang Lin. Kemudian, manik itu mendarat di dinding pembatas dan meledak. Teng Nain tidak mengungkapkan senyum bahagia pada hasilnya dan sebaliknya rasa bahaya itu menjadi lebih kuat. Saat dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia mengelak ke samping tanpa ragu-ragu dan melihat kilatan petir merah yang hampir menyentuh tubuhnya lewat. Mata Teng Nain dipenuhi ketakutan karena dia merasakan kematian yang akan segera terjadi dari petir merah itu. Dia percaya bahwa jika dia tidak menghindari petir merah itu pada saat itu, dia akan mati. Tapi sebelum dia bisa bersukacita, ratusan kilatan petir merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, benar-benar menghalangi pelariannya. Tubuh Teng Nain menegang dan dia tidak berani terus terbang. Dia perlahan menoleh ke Wang Lin dan berkata, "Senior, junior bersedia melayani di bawahmu dan tidak pernah mengkhianatimu. Saya bersedia memberi Anda darah jiwa saya untuk menunjukkan kesetiaan saya." Wang Lin menatap Teng Nain dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggunakan akal ilahi untuk membuat sangkar petir merah di sekitar Teng Nain perlahan menyusut. Dahi Teng Nain dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya dan mengirimnya keluar, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia lempar, tidak ada yang bisa menembus petir merah. Rasa ilahi pada setiap harta sihir akan hancur saat mereka menyentuh petir merah. Setiap kali rasa ilahi pada harta sihir hancur, dia akan merasakan sakit di kepalanya. Lambat laun, ketakutan di wajahnya menjadi semakin kuat. "Kamu harus mati karena namamu Teng." Suara Wang Lin perlahan melayang saat niat membunuh samar menyebar darinya. Tubuh Teng Nain bergetar, matanya menjadi merah dan meraung saat dia menyerang ke arah kilat merah. Saat tubuhnya menyentuh petir merah, dia tidak langsung mati, namun sosoknya terlihat sangat lemah. Bagaimana mungkin Wang Lin rela membunuh kandidat yang begitu baik untuk berubah menjadi iblis? Dia tersenyum saat memikirkan betapa senangnya rasanya ketika dia mengubah anggota keluarga Teng menjadi setan. Saat kilat merah mendekat dengan cepat, pikiran Teng Nain runtuh saat dia merasakan keputusasaan. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan saat perasaan itu mencapai puncaknya, saat Teng Nain akan menghancurkan jiwanya sendiri, Wang Lin bergerak. Dia melompat dari binatang nyamuk dan melewati kilat merah. Tangannya meraih tenggorokan Teng Nain dan meremasnya dengan kejam. Dengan suara pecah, mata Teng Nain hampir keluar saat dia dipenuhi keputusasaan dan mati. Saat dia meninggal, tangan kiri Wang Lin membentuk segel aneh dan meletakkannya di dahi Teng Nain.
Aku mengambil jiwamu atas nama seorang pemakan jiwa. Sinar cahaya merah datang dari dahi Teng Nain. Itu mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan ke bendera jiwa. Wang Lin dengan santai melemparkan tubuh Teng Nain ke belakang dan memandang bendera jiwa dengan puas. Harus dikatakan bahwa Wang Lin bermimpi memiliki pasukan iblis seperti yang dia lakukan di medan pertempuran asing. Dengan pasukan itu, dia akan memiliki kekuatan untuk memulai sektenya sendiri dan tidak akan takut bahkan pada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Hanya saja jiwa yang bisa diubah menjadi iblis terlalu langka. Dalam 400 tahun ini, selain Teng Nain, dia hanya menemukan 3. Su Li Guo adalah buatan manusia, jadi dia memiliki banyak kekurangan. Jika bukan karena fakta bahwa Su Li Guo telah memperoleh kecerdasan, yang membuatnya berbeda dari iblis lainnya, Wang Lin pasti sudah membunuhnya untuk memberi makan iblis lainnya. Wang Lin sangat senang dengan iblis kedua sejak awal karena ganas dan kuat. Tapi saat kultivasinya semakin kuat, iblis kedua tidak bisa mengikuti dan tidak cukup kuat lagi. Iblis ketiga dibuat dari kera roh. Meskipun kuat, itu tidak cukup ganas. Ketiga iblis ini sangat berbeda dari visi Wang Lin tentang iblis yang dia dapatkan dari medan perang asing. Tak satu pun dari ketiganya menandingi kekuatan dan keganasan jiwa pengembara dari medan pertempuran asing, jadi tak satu pun dari mereka adalah produk yang memuaskan dalam pandangan Wang Lin. Namun, sekarang berbeda. Jika jiwa di dalam bendera jiwa menjadi iblis, maka kekuatan dan keganasannya tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika itu tidak sebagus jiwa pengembara liar di medan perang asing, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Jika sifat anggota keluarga Teng lainnya seperti ini, maka saya harus berterima kasih kepada Teng Huayuan karena telah melatih kandidat setan yang sempurna untuk saya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri saat matanya berbinar dan dia terbang menuju tujuan berikutnya. Dengan akal ilahinya, dia bisa merasakan bahwa selain satu orang, yang berada di perbatasan Zhao, mereka semua telah pindah. Mereka jelas ingin kembali ke kota keluarga Teng. Jika sebelum dia melihat Teng Nain, Wang Lin akan membiarkan mereka semua kembali ke kota keluarga Teng dan akan membunuh mereka semua di sana. Tapi setelah mengalami Teng Nain, bagaimana dia bisa membiarkan kandidat sempurna lainnya seperti Teng Nain lolos? Meskipun binatang nyamuk itu cepat, itu tidak cukup cepat untuk Wang Lin. Dia mengeluarkan pil dan memakannya saat dia melompat dari binatang nyamuk dan menyerbu ke target berikutnya. Teng Eit dengan santai terbang di udara. Matanya tenang dan dia tidak merasa tegang sama sekali. Sebenarnya, dia tidak ingin kembali ke kota keluarga Teng, tetapi pembunuhan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan seluruh keluarga Teng panik. Lebih penting lagi, leluhur keluarga Teng acuh tak acuh tentang masalah ini dan sama sekali tidak meninggalkan kota keluarga Teng. Jadi, semua ini menjadi semakin aneh. Inilah alasan Teng Eit kembali ke kota keluarga Teng, untuk memeriksa situasinya. Saat dia terbang, indera ilahinya menyebar sehingga dia bisa bereaksi bahkan terhadap sehelai rumput yang bergerak. Tapi Teng Eit tidak percaya bahwa orang yang telah membunuh anggota keluarga Teng akan berani mengacau dengannya. Lagi pula, anggota keluarga Teng terkuat yang telah terbunuh hanya pada tahap formasi inti. Teng Eit percaya bahwa dia juga bisa membunuh mereka semua. Lagi pula, dia berada di tahap pertengahan Nas Chen Sol. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa dengan santai pergi kemana saja di Zhao.
Meskipun dia bukan tandingan monster Tuanas Chainsaw tahap akhir, dia tidak takut pada mereka. Di seluruh negara Zhao, dia hanya takut pada dua orang. Dari keduanya, orang pertama bukanlah Teng Huayuan, tapi Teng Huan. Teng Huayuan hanya yang kedua. Nyatanya, setiap kali dia memikirkan Teng Huan, dia tidak bisa menahan rasa dingin di tubuhnya. Selain mereka berdua, dia tidak takut pada orang lain. Bahkan, dia berharap orang misterius itu muncul di hadapannya. Dia adalah orang kelima yang menyandang nama Teng Eid. Itu artinya untuk waktu yang lama, semua orang yang menantangnya dibunuh olehnya. Saat dia terbang, mata Teng Eid menjadi lebih serius saat awan menjadi gelap dan gelap berkumpul. Tepat ketika dia akan bergerak lebih cepat, dia terkejut ketika seorang pemuda berpakaian putih muncul di hadapannya tanpa pemberitahuan sedetik pun. Hati Teng Eid bergetar. Harus dikatakan bahwa perasaan ketuhanannya tersebar sepanjang waktu, namun dia sama sekali tidak memperhatikan pemuda ini. Ini hanya bisa berarti bahwa akal ketuhanan pemuda ini jauh di atas miliknya. Tapi perasaan ilahi yang kuat tidak berarti kultivasi atau teknik seseorang itu kuat. Jadi, tanpa ragu-ragu, Teng Eid menamparkan tasnya dan pedang terbang keluar. Semakin banyak pedang terbang seolah-olah tasnya tidak ada habisnya. Saat pedang terbang satu persatu, pemuda itu tidak melakukan apa-apa. Mata pemuda itu membuat Teng Eid merasa sangat jijik. Wang Lin menatap Teng Eid dan matanya berbinar. Aura pembunuh orang ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, namun, orang ini telah belajar menyembunyikannya, jadi tidak terlalu terlihat. Mulut Wang Lin bergerak dan menunjukkan senyum yang memuaskan saat dia perlahan berjalan ke depan. Teng Eid mendengus sambil menggerakkan tangannya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menunjuk Wang Lin. Pedang mengeluarkan dengungan dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum sarkastik saat pedang terbang ke arahnya. Tubuhnya berguncang saat jiwa pemangsa jiwanya meninggalkan tubuhnya dan membentuk kabut hitam. Semua pedang terbang yang menyentuh jiwanya segera kehilangan rasa ilahi di dalamnya dan jatuh ke tanah. Teng Eid mengungkapkan ekspresi ngeri dan hendak mundur, tapi dia terlambat. Wang Lin telah menyerbu ke arahnya dalam bentuk pemakan jiwanya dan kabut hitam dengan cepat menyerbu tubuh Teng Eid. Teng 8 menjerit mengerikan. Teriakan itu begitu mengerikan hingga membuat wajah seseorang menjadi pucat. Saat dia berteriak, tubuhnya tanpa sadar didorong ke segala arah dan pembuluh darah hitam muncul di dahinya. Mereka hitam karena jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengalir melalui mereka bersama dengan darah. Itu tidak berlangsung lama, tapi jeritan menyakitkan Teng Eid berlanjut. Suaranya sudah serak dan dia dipenuhi keringat dingin. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat dan dia jatuh ke tanah. Saat tubuhnya jatuh, jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengambil jiwa dan jiwa Teng Eid yang baru lahir dan jiwa dan kembali ke tubuh Wang Lin. Jiwa Teng Eid ditempatkan di bendera jiwa dan tubuhnya diikat oleh panji naga. Dari saat Wang Lin muncul hingga sekarang, tidak lama lagi. Sebagian besar waktu terdiri dari teriakan Teng Eid. Setelah jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya, dia tidak ragu-ragu dan menyerang target berikutnya. Teng 6 tidak muda, 200 tahun yang lalu, dia sudah menjadi anggota inti keluarga Teng, tetapi telah kehilangan gelarnya sebagai penantang. Untungnya, dia tidak mati dan bertahun-tahun berkultivasi tertutup. Setelah dia keluar,
Dia pergi ke tempat di mana Tang Six sedang berkultivasi dan membunuh penantang yang mengalahkannya sebelumnya. Ini semua dilakukan tanpa izin dari Teng Huayuan. Setelah itu, meski menerima hukuman dari Teng Huayuan, dia tetap menggunakan nama 10-6. Meskipun tingkat kultivasinya hanya Nas Chen Sol, metode kultivasinya memungkinkan dia untuk mengubah aura pembunuh. Karena kemampuan inilah Teng Huayuan mengizinkannya untuk mempertahankan posisi Tang Six. Tapi hari ini, garis Tang Sixes akan berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan pernah ada lagi Tang Six. Tang Six menjilat bibirnya saat dia dengan cepat terbang di udara. Alasannya untuk pergi adalah kebalikan dari Tang Eight. Dia meninggalkan kamar tersembunyinya karena dia merasakan bahaya. Karena dia mengubah semua aura pembunuh di tubuhnya, dia memperoleh kemampuan baru. Kemampuan ini telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dia percaya pada perasaan bahaya yang dia rasakan, jadi dia dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Dia tidak percaya bahwa perjalanannya akan damai, meskipun kota keluarga Teng hanya berjarak 5 hari perjalanan, karena selama perjalanan, rasa bahaya menjadi semakin kuat. Jiwa ilahi Wang Lin sudah terkunci pada orang di depannya. Tingkat kultivasi orang ini adalah Nas Chen Sol tahap pertengahan. Dia menjilat bibirnya saat dia terbang mendekati orang itu. Saat Tang Six terbang, dia merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dia diam-diam mengeluh. Jika dia tidak merasakan bahaya itu, dia akan pergi dan melawan orang ini. Tapi sekarang, dia mengatupkan giginya dan kedua kakinya tiba-tiba meledak. Berkat ledakan itu, darah membentuk kabut dan menutupi tubuhnya. Menahan rasa sakit yang hebat, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Tubuhnya membentuk meteor berdarah dan menghilang. Wang Lin mengerutkan kening. Orang ini sangat tegas dan menggunakan teknik terlarang. Dengan mengorbankan sebagian jiwanya, dia dapat meningkatkan kecepatannya beberapa kali, membuat Wang Lin tidak mungkin mengejar ketinggalan. Wang Lin berdiri di tempat dan melihat ke arah Tang Six melarikan diri. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan bendera larangannya untuk menutupi area dalam radius 1000 km. Tak lama setelah itu, Wang Lin menunjuk ke alisnya dan iblis Suli Guo dan iblis ketiga muncul. Wang Lin memerintahkan mereka untuk melindunginya saat dia mengeluarkan cermin perunggu. Cermin perunggu melayang di atas kepala Wang Lin dan perlahan bergoyang. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Segera, kabut hitam mulai keluar dari kepala Wang Lin. Kabut hitam tumbuh hingga seperti awan hitam. Tiba-tiba, awan hitam bergerak dan dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh negeri Zhao. Awan hitam ini adalah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin. Kali ini, jiwa pemangsa jiwanya benar-benar meninggalkan tubuhnya. Teng Five adalah pria parubaya yang sangat tampan. Bisa dikatakan dia sangat mirip dengan Teng Li saat itu. Di sampingnya ada dua pembudidaya wanita yang sangat cantik. Mereka bertiga dengan cepat terbang menuju Teng Family City. Melihat bahwa mereka akan berada dalam jarak 10.000 km dari kota keluarga Teng, 5 Teng menghela nafas lega. Namun tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan awan hitam menutupi langit. Saat Teng Five menatap dengan tercengang, awan hitam dengan cepat turun dan mengelilinginya. Kemudian, awan hitam pergi bersama jiwa Teng Five dan Nas Chen Sol. Teriakan kemarahan datang dari kota keluarga Teng saat Teng Huayuan bergegas keluar kota seperti kilat. Baru saja,
dia merasakan kehadiran Tank 5. Kemudian, kehadiran Tank 5 tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, dia juga merasakan kehadiran yang cukup kuat untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Saat Teng Huayuan tiba, awan hitam di langit bergerak dan membentuk sebuah wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Teng Huayuan. Dia tersenyum kejam dan menghilang. Tingkat kultivasi Teng For tidak tinggi. Dia baru berada di tahap awal Nas Chen Sol. Bagaimanapun, dia baru menerima posisi anggota keluarga inti 20 tahun yang lalu. Saat ini, dia berdiri di atas pedang terbang saat dia terbang dengan cepat. Ia merasa sangat berduka karena ada anggota keluarga yang meninggal. Salah satunya adalah adik laki-lakinya sendiri. Inilah alasan dia meninggalkan ruang tersembunyi. Dia tidak pergi untuk kembali ke kota keluarga Teng, tetapi untuk membalas dendam untuk adik laki-lakinya. Sayangnya, ini adalah pencarian balas dendam yang tidak pernah bisa dia selesaikan, karena saat ini dia bahkan tidak menyadari awan di atasnya menjadi lebih padat. Dalam satu hari, dari 7 anggota keluarga inti Teng di luar, 5 sudah meninggal. Salah satu dari mereka masih belum bergerak dari ruang tersembunyi mereka dan yang lainnya bergerak dengan cepat. Tapi orang ini tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang laki-laki dan perempuan. Jika Wang Lin melihat keduanya, dia akan langsung mengenali mereka karena salah satunya adalah Wang Zuo. Wang Zuo tidak lagi memiliki ekspresi gelap yang normal di wajahnya, tetapi malah menunjukkan rasa lega karena saat ini seseorang sedang memusnahkan keluarga Teng. Meskipun dia tidak tahu siapa yang melakukan ini, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia berharap orang itu akan terus membunuh sampai semua keluarga Teng musnah. Dia memandangi istrinya dan merasa sangat rumit. Dia awalnya tidak memiliki perasaan terhadap wanita ini, namun karena tekanan dari Teng Huayuan dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia menikahinya. Tapi manusia tidak terbuat dari kayu. Meski membenci keluarga Teng, perasaannya terhadap istrinya sangat rumit. Bab 240. Teng 3. Teng 3 tidak terlihat muda. Rambutnya sudah putih dan dia terlihat berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa istri Wang Zuo mirip dengannya. Dia sangat tampan. Di wajahnya yang tanpa celah ada sepasang mata yang bersinar seperti permata hitam. Teng Tri dengan lembut berkata, "Siu-siu, saat ini, keluarga Teng sedang menghadapi musuh yang kuat dan leluhur tidak akan keluar. Semua ini terlalu aneh. Setelah Anda tiba dengan selamat di kota keluarga Teng, tetaplah di sana bersama adik perempuan Anda dan jangan keluar." Teng Siu-siu adalah putri Teng Tri. Alasan Teng Tri meninggalkan ruang tersembunyi adalah untuk menjaga putrinya dalam perjalanan ke kota keluarga Teng. Teng Siu-siu mengangguk. Teng Tri sedikit ragu dan berkata, jika aku tidak bisa lolos dari kematian kali ini, maka lupakan tentang pergi ke kota keluarga Teng untuk menemukan adik perempuanmu. Tinggalkan negara Zhao segera. Pergilah sejauh mungkin. Wang Zuo mendengarkan semua ini secara diam-diam. Meskipun ekspresinya tenang, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Mata Teng Tri sepertinya bisa melihat melalui hati seseorang saat dia menatap Wang Zuo. Ekspresinya tidak berubah, jadi tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Gelombang emosi melonjak di dalam hatinya saat dia mengusap rambut Teng Siu-siu.
Dia tahu bahwa sejak dia dipaksa oleh leluhur untuk berpisah dari istrinya bertahun-tahun yang lalu, dia akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang leluhur. Semua ini karena istrinya adalah manusia dan karena dia adalah cicit dari leluhur. Seorang anggota penting keluarga Teng tidak bisa mengambil manusia sebagai istrinya. Karena keturunannya harus memiliki kualifikasi untuk berkultivasi. Jika dia ingin mengubah keadaan, maka dia harus memiliki kekuatan. Dia harus mencapai tingkat kultivasi yang melampaui leluhur. Bertahun-tahun kemudian, dia berhasil dalam kultivasinya dan mampu mendorong kedua putrinya ke jalur kultivasi, tetapi masa hidup istrinya sudah habis. Rasa sakit di hatinya tidak pernah berkurang selama bertahun-tahun ini. Pada tahun-tahun ini, dia hanya fokus pada kultivasi. Hanya dengan berkultivasi dia bisa menekan pikiran istrinya. Sampai batas tertentu, Teng Xiu, yang paling mirip dengan istri Teng Tri, bukan hanya putrinya, tetapi juga menerima semua cinta yang dia miliki untuk istrinya. Itulah mengapa dia tidak akan membiarkan Teng Xiu menerima kerugian apapun atau membiarkan siapapun menyebabkan keluhan apapun padanya. Dia dengan dingin menatap Wang Zuo dan berkata, "Wang Zuo, karena Teng Xiu, aku akan membiarkanmu hidup. Sekarang enyahlah. Mulai sekarang, Teng Xiu tidak ada hubungannya denganmu." Mata Wang Zuo berbinar. Dia memandang Teng Tri dan berkata, betapa marahnya. Dengan itu, dia melompat mundur dan hendak pergi. Setelah Teng Xiu mendengar ini, dia dengan cepat bergerak maju dan meraih lengan Wang Zuo. Dia berbalik, menatap ayahnya dengan mata berair, dan menggigit bibir bawahnya tanpa sepatah kata pun. Mata Teng Tri masih dingin, tapi dia perlahan menghela nafas dan berbalik. Ekspresi Teng Xiu saat ini sama seperti istrinya. Dia tidak ingin membunuh Wang Zuo karena dia tidak ingin membuat Teng Xiu sakit. Wang Zuo, meskipun keluarga Teng membunuh keluargamu, aku harap kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Xiu. Kalian berdua, bagaimanapun juga adalah pasangan kultivasi. Meskipun orang tua Anda tidak bisa bersama Anda, istri Anda akan bersama Anda selama sisa hidup Anda. Wang Zuo, tahu yang terbaik. Wang Zuo merenung sejenak. Dia menatap Teng Xiu dengan tatapan rumit. Jika hari itu akan datang, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Teng Xiu memandangi dua pria yang merupakan orang paling penting dalam hidupnya dan berkata, "Ayah, Wang Zuo tidak akan, dia tidak akan." Pada akhirnya, suaranya dipenuhi dengan tekad. Wanita ini, bahkan sampai akhir, percaya bahwa Wang Zuo tidak akan menyakitinya. Meskipun ekspresi Teng Tri sama, keinginannya untuk membunuh meningkat pesat. Jika saat keluarga Teng stabil, apakah Wang Zuo hidup atau mati tidak masalah, karena dia yakin Wang Zuo tidak akan bertindak gegabah. Tapi saat ini, keluarga Teng sedang dalam bahaya, jadi sangat berbeda. Teng III mengambil keputusan. Begitu mereka kembali ke kota keluarga Teng, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Wang Zuo. Karena dia masih merasa jika Wang Zuo tidak mati, Teng Xiu masih dalam bahaya. Namun, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit. Awan gelap terasa seperti bisa jatuh kapan saja. Tatapan Teng Tri tiba-tiba menjadi serius. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke perutnya dan mengeluarkan sebagian dari darah esensinya. Pada saat yang sama, setitik cahaya terbang keluar dari tasnya dan menyatu dengan darah esensi,
membentuk cahaya berbentuk oval di hadapannya. Teng Tri mengulurkan tangannya dan meraih. Teng Xiu berteriak kaget saat Teng Tri melemparkannya ke lingkaran cahaya oval. Teng Xiu menatap ayahnya dengan ekspresi putus asa dan berteriak, "Ayah!" Saat suaranya sampai padanya, Teng Tri merasa bahwa dia tidak bisa kejam, jadi dia mengulurkan tangan lagi. Kali ini, dia meraih Wang Zuo dan dengan kejam melemparkannya ke arah cahaya oval. Keduanya menghilang ke dalam cahaya oval. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat awan hitam muncul, Teng Tri tidak keberatan menurunkan kultivasinya sendiri dan menggunakan sejumlah besar darah esensi untuk mengangkut Teng Xiu dan Wang Zuo pergi. Setelah melakukan semua itu, dia tidak lagi menyesal. Dia meluruskan tubuhnya dan tanpa suara, pedang terbang berwarna oranye muncul di sampingnya. Pedang terbang ini dibuat sendiri. Dinamakan Dao Yun, karena nama istrinya mengandung kata Yun. Setiap hari, dia membersihkan pedang dengan energi spiritualnya sendiri. Dia tidak membiarkan siapapun menyentuh pedang ini, bahkan Teng Huayuan pun tidak. Dia juga tidak pernah menggunakan pedang ini saat bertarung dengan orang lain. Tingkat kekagumannya pada pedang ini tidak lebih rendah dari apa yang dia miliki pada Teng Xiu, karena ketika pedang ini dibuat, istrinya meninggalkan setetes darahnya di dalamnya. Karena setetes darah fana inilah kekuatan pedang ini melemah secara drastis. Tapi Teng Tri tidak peduli, karena selama pedang ini ada di sini, istrinya juga ada. Jika pedang itu patah, istrinya sudah mati. Pada saat itu, hati Teng Tri dipenuhi dengan keinginan untuk berperang, karena dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Jika dia diizinkan untuk memilih cara dia akan mati, dia akan berharap untuk mati bersama dengan pedang ini. Dia dengan lembut menyentuh pedang terbang itu. Ini adalah terakhir kali dia membersihkan pedang dengan energi spiritualnya. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad dan tanpa sepatah kata pun, pedangnya mengeluarkan dengungan dan terbang menuju awan di langit. Teng Tri dengan cepat melompat dan mengikuti di belakang pedang terbang. Dia menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya dan bergerak seperti bintang jatuh dengan pedang terbang menuju awan hitam. Di tengah gerakannya yang seperti bintang jatuh, dia bisa melihat istrinya tersenyum padanya dan memanggilnya. Bintang jatuh itu terbang melintasi langit, menembus awan hitam, dan mendarat sejauh 100 km. Semua awan hitam berkumpul dan membentuk bentuk yang tampak seperti Wang Lin. Dia melihat sambil berpikir ke arah bintang jatuh itu pergi. Pria parubaya menyerbu ke arah Wang Lin tanpa rasa takut di matanya dan mati untuk jirilem milik Wang Lin. Hanya saja pada saat kematiannya, Wang Lin merasakan duka cita dari Teng Tri. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengambil jiwanya meskipun orang ini menjadi iblis yang hebat. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu peduli pada orang yang dicintainya di keluarga Teng. Namun, dia tetap harus mati. Dia seharusnya tidak dilahirkan dalam keluarga Teng. 100 km jauhnya, Teng Tri mendarat. Tidak ada luka sama sekali di tubuhnya, tetapi dia sudah mati. Di tangannya, pedang bernama Dao Yun bersinar untuk terakhir kalinya dan menghancurkan kota keluarga Teng. Teng Huayuan berada di lantai atas rumah leluhur keluarga Teng saat dia menatap 9 potong batu giok. 5 di antaranya sudah rusak, dan saat Teng Huayuan menghela nafas, batu giok yang mewakili Teng 3 terbelah menjadi 2. Tubuh Teng Huayuan bergetar.
Wajahnya tiba-tiba mulai terlihat jauh lebih tua. Dia perlahan menyentuh semua batu giok yang rusak dan ketika tangannya bergerak di atas batu giok untuk tank 3, mata lamanya mengeluarkan air mata yang tidak pernah keluar dalam 400 tahun terakhir. Teng Huayuan berbisik, "Hai Er." Teng Hai adalah nama asli Teng Tri. Ketika seseorang menjadi anggota inti keluarga Teng, mereka akan meninggalkan jejak jiwa mereka di batu giok khusus. Hanya dalam waktu 2 hari, banyak batu giok itu hancur, dan setiap kali, Teng Huayuan akan merasakan sakit di hatinya. Terutama Teng 5. Dia pada dasarnya melihat Teng 5 mati sebelum dia. Meskipun jarak mereka hanya 100 kaki, rasanya seperti dipisahkan oleh jurang yang bahkan tidak bisa dilalui oleh Teng Huayuan. Teng 5, selain Teng Wan, adalah orang yang paling mirip Teng Li, jadi dia mendapat banyak perhatian dari Teng Huayuan. Masa kecil Teng Nain yang pahit menyebabkan kepribadiannya yang bengkok, jadi dia mengambil jalan ekstrim untuk mencuri nyawa, tetapi memperpendek nyawanya sendiri. Teng Huayuan telah menyiapkan beberapa pil berkualitas tinggi untuknya, tetapi semua pil itu sekarang tidak berguna. Teng 8, Teng 6, dan Teng 4 semuanya memegang posisi di hati Teng Huayuan, namun, Teng Tri masih yang paling penting. Teng Huayuan selalu menganggap Teng Tri sebagai aib keluarga Teng. Terlahir sebagai murid inti, alih-alih berkultivasi dengan baik, dia pergi dan menjadi terobsesi dengan seorang wanita fana. Teng Huayuan secara paksa memisahkan mereka dan membiarkan aliran waktu yang kejam membunuh wanita itu. Teng Huayuan tahu bahwa Teng 3 membencinya. Namun, ini tidak mempengaruhi seberapa besar perhatian Teng Huayuan pada Teng Tri. Bahkan, dia merasa menyesal telah memisahkan keduanya saat itu. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk memberitahu Teng Tri tentang penyesalannya, karena Teng Tri sudah mati. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.